Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ibu ucapkan selamat untuk kalian yang sudah naik di kelas 6 ya. Mudah-mudahan belajar kita di kelas 6 ini semakin dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Anak-anakku sekalian, pada jenjang kelas 6 ini, pelajaran pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang surah Ad-Duha. Mari kita belajar surah Ad-Duha. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Kita lanjutkan. Lihat anak-anakku sekalian, ini ada gambar apa, Nak? Perhatikan. Ini adalah gambaran sudah terang ya. Kondisi terang, bukan malam. Nah, ini adalah suasana di waktu duha anak-anakku sekalian. Kapan waktu duha itu, Nak? Waktu duha itu dimulai sekitar jam 8 sampai jam 11. Suasananya bagaimana? Suasananya ada suara burung-burung berkicauan. Para petani pergi ke sawah. Suasananya yang tenang, sejuk, damai. Kemudian di sebelah sini ada anak soleh yang sedang melaksanakan sholat duha. Ibu harapkan untuk hari ini jangan lupa kita juga harus melaksanakan sholat duha, karena manfaat dari surat duha itu banyak sekali ya, Nak ya. Salah satunya sangat membantu kita dalam mendapatkan kemudahan dalam belajar ya, Nak ya. Oke, apakah hari ini kalian sudah sholat duha? Ayo, coba jawab pertanyaan ibu di komentar ya, Nak ya. Kemudian, kenapa waktu duha ini digambarkan oleh suasana pagi seperti ini? Suasana yang tenang, gembira, penuh kesyahduan. Nah, di situ ada kisahnya, Nak ya. Jadi zaman dahulu waktu Nabi kita, siapa Nabi kita? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang Nabi yang Allah utus untuk menyampaikan wahyu kepada kita ya, Nak ya. Pada saat itu terjadi beberapa waktu atau beberapa hari tidak turun wahyu ya, Nak ya. Itu terjadi sekitar 14 hari ya, Nak ya. Nah, pada saat itu kaum kafir itu mengolok-olok Nabi, menghina Nabi, mengatakan Nabi telah ditinggalkan oleh Allah. Padahal sama sekali Allah tidak pernah meninggalkan Nabi ya, Nak ya. Allah sangat sayang kepada Nabi. Kemudian ketika Nabi tahu beliau diolok, dihina oleh orang kafir, beliau merasa sedih, merasa gelisah. Oleh saat itu beliau mendirikan sholat, mohon petunjuk kepada Allah. Ada apa ya Allah? Bertanya kepada Allah, berkisah kepada Allah, menceritakan apa yang dirasakannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lama kemudian turunlah surah Ad-Duha ini sebagai penghibur hati Rasulullah SAW saat menerima kesedihan karena beberapa waktu tidak turunnya wahyu Al-Quran ya, Nak ya. Nah, pada saat kekosongan turunnya wahyu tersebut itu disebut fatratul wahyi. Nah, setelah pada saat turun surah Ad-Duha ini, turunnya sekitar waktu duha ya, Nak ya. Pada saat itu Nabi Muhammad gembira, bahagia. Saking gembiranya beliau mengucapkan syukur dan mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar. Oleh karena itu ketika selesai kita membaca surat duha, disunahkan membaca takbir. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum
kita membaca surah Ad-Duha pada hari ini, kita pahami dulu yuk. Oh iya, sebelumnya ibu mau bertanya, di sini siapa yang pernah membaca surah Ad-Duha? Ayo dijawab di kolom komentar ya nak ya. Ayo ibu tunggu 1 menit ya komentarnya ya nak ya. Kemudian kita mengenal dulu surah Ad-Duha. Nah, apa itu surah Ad-Duha? Surah Ad-Duha itu, surah Ad-Duha itu terdiri dari 11 ayatnya ya nak ya. 11 ayatnya. Mana ayatnya? Ayo kita perhatikan dulu nak ayatnya nak. Nah, ini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, ini namanya ayat nak ya. Ada 11 ayat. Kemudian merupakan surah ke-93 di dalam Al-Qur'an ya nak ya. Jadi Al-Qur'an itu jumlah surahnya semuanya ada 114. Ayo, siapa yang ingat? Iya, ibu rasa semuanya ingat ya, jumlah surah di dalam Al-Qur'an itu jumlahnya ada 114. 14 diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Nah, surah Ad-Duha ini menempati urutannya yang ke-93 ya nak ya. Nah, surah ini diturunkan sesudah surah Al-Fajr. Disebut juga surah Makkiyah karena apa nak? Karena turunnya di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Ad-Duha sendiri artinya adalah waktu duha atau waktu ketika matahari naik sepenggalah ya nak ya. Yang sudah ibu gambarkan tadi di awalan kita memulai pelajaran ya nak ya. Nama Ad-Duha ini diambil dari lafaz Ad-Duha yang terdapat pada ayat pertama surah ini ya nak ya. Surah Ad-Duha terletak setelah surah Al-Lail dan sebelum surah Al-Insyirah. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, kalian sudah paham kan berapa jumlah ayat surah Ad-Duha, urutannya keberapa, arti Ad-Duhanya apa, diambil dari ayat berapa nama Ad-Duhanya? Insya Allah sudah paham ya nak ya. Kita lanjutkan sekarang. Nah, ini adalah bacaan surah Ad-Duha. Nah, ibu mau nanti kalian juga membaca surah Ad-Duha ya. Kemudian bisa mengirimkan video kalian membaca ke WA ya. Nah, sebelumnya yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, di sini ada penjelasannya. Agar fasih dan lancar dalam membaca surah Ad-Duha, bacalah satu ayat dari surah Ad-Duha beberapa kali sampai bacaanmu fasih dan benar. Kalau sudah fasih dan benar, lanjutkan ke ayat berikutnya secara berulang-ulang sehingga bacaanmu fasih dan benar semuanya. Nah, harapannya ibu nak,
Setelah kita bisa lancar membaca surah Ad-Duha ini, harapannya Ibu sebelum kita nanti mengakhiri surah Ad-Duha ini, Ibu harapannya kalian bisa setor hafalan surah Ad-Duha melalui WA dengan menutup mata ya Nak ya, supaya Ibu tahu bahwa kalian sudah hafal surah Ad-Duha ya Nak ya. Nah, di situ juga dijelaskan yang sudah Ibu jelaskan tadi ya Nak ya. Setelah membaca surah Duha disunahkan membaca takbir, termasuk surah-surah sesudahnya sampai surah An-Nas. Ahli baca Al-Qur'an menyebutkan bahwa hal ini diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa suatu ketika Rasulullah SAW tidak menerima wahyu selama beberapa waktu, lalu datanglah malaikat Jibril kepada beliau membawa wahyu surah Ad-Duha. Beliau segera bertakbir karena gembira dan bahagia. Oke anak-anakku sekalian yang berbahagia, pelajaran kali ini kita cukupkan dulu ya. Insya Allah kita akan belajar berikutnya lagi minggu yang akan datang ya Nak ya. Mudah-mudahan paham. Sebelum kita akhiri, kita baca dulu Alhamdulillah bersama-sama. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.